Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Smart Track 82. Oke, kita masih membahas soal-soal latihan untuk persiapan ulangan harian fungsi kuadrat. Oke, kali ini soal-soalnya saya ambil dari kuis sarang lebah. Ada 10 soal dengan kategori mudah, 10 soal dengan kategori sedang, dan 10 soal untuk kategori sulit. Oke, langsung saja kita akan bahas 10 soal dengan kategori mudah. Perhatikan gambar berikut. Pada tendangan bebas yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, lintasan bola berbentuk parabola terbuka ke. Nah, mudah sekali soal ini. Oke, kalau kita amati ketika melakukan tendangan, maka lintasannya berbentuk seperti ini. Maka parabolanya itu terbuka ke bawah. Benar sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Saat orang tersebut melakukan ayunan, maka orang tersebut akan membentuk lintasan parabola. Lintasan tersebut memiliki titik balik. Oke, kita ilustrasikan. Misalkan sebuah tali, kemudian ini orangnya, ini titik tumpu orangnya untuk melakukan ayunan. Kemudian dia berayun, lintasannya berbentuk parabola. Kemudian talinya ini titik akhir. Ketika orang tersebut bertumpu, maka di sini berbentuk parabola. Lintasannya berbentuk parabola terbuka ke atas. Kalau parabola terbuka ke atas, maka dia memiliki titik balik minimum. Oke, seperti itu, mudah sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Dengan melihat gambar. Nah, dari sini kalian dituntut hanya melihat gambar saja. Grafik di atas memotong sumbu Y. Ingat, ini memotong sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu tegak. Parabola ini memotong sumbu Y di satu titik, yaitu titik 0,3. Jadi anak-anak, titik potong parabola dengan sumbu Y itu ada di titik 0,3. Oke, ini soal dengan kategori mudah. Lanjut ke soal nomor 4. Ini juga masih kategori mudah. Pada fungsi kuadrat fx sama dengan minus x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4, grafik fungsi kuadrat terbuka ke. Nah, ini juga mudah sekali. Kalau berkaitan dengan arah terbukanya grafik, itu berkaitan dengan koefisien A. Oke, koefisien A. Kalau A-nya ini lebih besar dari 0, maka kita putar 90 derajat searah jarum jam, maka bentuknya seperti ini, terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, kita putar 90 derajat searah jarum jam, maka bentuknya seperti ini, terbuka ke bawah. Nah, pada rumus fungsi ini nilai A-nya itu sama dengan minus 1. Karena minus 1 kurang dari 0, maka memenuhi ini, grafik terbuka ke bawah. Oke, masih kategori mudah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dengan melihat gambar titik potong grafik dengan sumbu X adalah. Nah, kita sekarang lihat ini sumbu X. Oke, sumbu X ini grafiknya memotong di 2 titik. Nah, kalau kita lihat antara 2 dan 4, maka titiknya adalah 3. Koordinatnya 3,0. Sedangkan di sini antara 0 dengan min 2 adalah minus 1, maka koordinatnya min 1,0. Oke, jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 3,0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Dengan melihat gambar titik balik. Nah, kalau ada kata-kata titik balik berarti koordinat, pasangan koordinat. Titik balik minimum grafik di atas adalah, nah kita bisa lihat, nah titik balik ini titik yang paling optimum ya, bisa paling rendah atau paling tinggi. Nah, kalau dilihat dari gambar, titik baliknya adalah 4, minus 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nilai a pada fungsi kuadrat fx sama dengan minus 5x minus x kuadrat plus 2 adalah. Nah, ini juga kita identifikasi A ini adalah koefisien dari x kuadrat. Maka kita lihat koefisien dari x kuadrat adalah minus 1. Nah, seperti ini, berarti A-nya sama dengan minus 1. Lanjut ke soal nomor 8. Dengan melihat gambar sumbu simetri pada grafik di atas adalah,
Nah, kita tahu bahwa sumbu simetri adalah suatu garis yang membagi kurva ini menjadi dua sama besar. Nah, kalau kita lihat sumbu simetrinya adalah di sini. Seperti ini ya. Oke, karena ini memotong sumbu X di titik 1, maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Jadi sumbu simetri pada grafik di atas adalah X sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Rumus dari nilai diskriminan. Oke, mudah sekali. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Oke, seperti ini. Lanjut ke soal nomor 10. Dengan melihat gambar, nilai maksimum pada grafik di atas adalah, nah anak-anak, kalau sumbu simetri itu adalah nilai X sama dengan, maka nilai maksimum adalah nilai Y sama dengan. Oke, seperti ini. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, maka nilai maksimumnya itu berada pada Y sama dengan 2 ya, karena ini melewati titik 2 pada sumbu Y. Oke, seperti ini. Jadi nilai maksimumnya adalah Y sama dengan 2. Oke, tidak terasa 10 soal telah kita lewati. Sekarang kita akan menyelesaikan 10 soal lagi dengan kategori sedang. Kita masuk ke soal nomor 11. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat minus 3x minus 4. Grafik tersebut memotong sumbu x. Oke, ini adalah kata memotong sumbu x. Jadi memotong sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Nilai y itu sama saja dengan nilai fx sama dengan 0. Kalau ini kita ganti 0, maka menjadi persamaan kuadrat. Persamaannya adalah x kuadrat minus 3x minus 4 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X kita faktorkan, karena A-nya di sini 1, maka kita tinggal cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya minus 4, kalau dijumlah hasilnya minus 3. Bilangannya adalah minus 4 sama 1. Oke, kemudian kita faktorkan X minus 4 dikalikan X plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 4 atau nilai X-nya sama dengan minus 1. Nah, di sini grafik fungsi tersebut memotong pada koordinat. Berarti pasangan koordinatnya adalah X-nya 4, Y-nya itu 0. Dan ada dua titik potongnya. Satunya ini min 1, 0. Oke. Jadi ini titik potong grafik tersebut dengan sumbu X. Kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat minus 4x minus 5. Grafik fungsi tersebut memotong sumbu y. Nah, ini mudah sekali. Kalau memotong sumbu y, cirinya adalah x sama dengan 0. Kalau x-nya kita ganti 0, maka kalau x-nya sama dengan 0, maka x ini dapat kita gantikan ke rumus fungsi ini. f0 sama dengan, nah ini semua memuat x dan x-nya sama dengan 0, maka tinggal 0 dikurangi 5 seperti ini. Nah, 0 dikurangi 5 hasilnya sama dengan minus 5. Berarti nilai y itu sama saja dengan minus 5, sehingga koordinatnya adalah 0, minus 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat minus x minus 7. Nilai dari f-1. f-1 ini berarti nilai x-nya itu kita ganti dengan min 1. Berarti kita ganti saja di sini f-1 sama dengan 2 kali min 1 kuadrat dikurangi x-nya kita ganti dengan min 1, kemudian dikurangi 7. Minus 1 dikuadratkan adalah 1 kali 2, nilainya 2. Minus dari minus 1 adalah plus 1 dikurangi 7. 2 tambah 1, 3 dikurangi 7, nilainya sama dengan minus 4. Sehingga nilai dari f-1 itu sama dengan minus 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 15 adalah, nah anak-anak, ini diketahui rumus fungsinya. Maka untuk mencari sumbu simetri, rumusnya adalah x sama dengan minus b per 2a. Oke, kita tahu bahwa nilai a nya sama dengan 1. Di sini nilai b nya sama dengan minus 2.
kemudian yang ini nilai C nya sama dengan minus 15. Tapi untuk sumbu simetri nilai C tidak berpengaruh, yang berpengaruh adalah A sama B. Oke, langsung saja kita masukkan minus B, berarti kebalikan dari minus 2 dibagi 2 kali 1. Oke, di sini hasilnya kebalikan dari minus 2 adalah 2 dibagi 2, nilainya sama dengan 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 15. Sumbu simetri dari grafik yang memotong sumbu X di titik 3,0 dan 5,0. Oke, dari sini kita mencari sumbu simetri jika diketahui titik potong terhadap sumbu X-nya. Oke, kita tahu rumus sumbu simetri jika diketahui titik potong terhadap sumbu X adalah nilai tengah dari titik-titiknya ini. Jadi nilai tengahnya adalah 3 ditambah minus 5 dibagi 2. Oke, kita bagi 2 karena cari nilai tengah. Kemudian ini minus 2 dibagi 2 sama dengan minus 1. Sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan minus 1. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Oke, kita akan selesaikan soal nomor 16. Posisi sumbu simetri pada grafik fx sama dengan minus 3x kuadrat dikurangi 6x minus 1 sejajar di sebelah mananya sumbu y. Nah, di sini berarti kita harus mencari sumbu simetrinya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa sumbu simetri rumusnya adalah x sama dengan minus b per 2a. Nah, di sini B-nya adalah minus 6, maka kita dapatkan kebalikan dari minus 6 dibagi 2 dikali A-nya bernilai minus 3. Seperti ini. Kebalikan dari minus 6 adalah 6 dibagi minus 6, maka sumbu simetrinya itu bernilai minus 1. Nah, kalau kita gambar koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka minus 1 letaknya berada di kiri sumbu ini. Jadi posisinya adalah di kiri sumbu Y. Oke, itu untuk soal nomor 16. Selanjutnya kita lihat soal nomor 17. Nilai minimum dari grafik fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9. Oke, kita tahu nilai minimum itu dapat dirumuskan minus d per 4a. Kita cari nilai d terlebih dahulu, yaitu b kuadrat minus 4ac. B kuadrat berarti 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali a-nya 1, kemudian c-nya 9. Nah, di sini kita peroleh 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 1 kali 9 juga 36. Maka D-nya bernilai 0. Sehingga nilai Y itu sama dengan minus 0 dibagi 4 kali 1. Minus 0 itu 0 dibagi 4, maka nilainya Y sama dengan 0. Oke, seperti ini. Jadi nilai minimumnya berada pada sumbu X atau Y sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 18. Nilai maksimum dari grafik fx sama dengan minus 2x kuadrat plus 4x minus 5 adalah sama halnya dengan soal sebelumnya. Untuk mencari nilai optimum, maksimum maupun minimum, rumusnya adalah Y sama dengan minus D per 4A. Oke, kita cari D terlebih dahulu. D-nya berarti B kuadrat minus 4AC, seperti ini. Kemudian B-nya 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya minus 2, kemudian C-nya minus 5. 4 kuadrat adalah 16, kemudian di sini min 4 kali min 2, 8 kali minus 5, minus 40. Sehingga kita peroleh nilai D adalah minus 24. Oke, maka kita peroleh nilai maksimumnya minus dari minus 24 dibagi 4 dikalikan minus 2. Oke, maka kita peroleh 24 dibagi minus 8 sama dengan minus 3. Oke, berarti nilai maksimumnya itu berada di Y sama dengan minus 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Koordinat titik balik minimum. Titik balik minimum itu pasangan dari sumbu simetri dan nilai minimum. Oke, kita cari sumbu simetrinya terlebih dahulu. Sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A.
min B berarti minus dari 8 per 2 kali 4 hanya, maka kita peroleh minus 8 dibagi 8 sama dengan minus 1. Maka untuk mencari nilai optimum, ya nilai optimum karena ini di sini minimum berarti nilai minimumnya ya, itu bisa dicari dengan cara memasukkan X pada sumbu simetri ini ke rumus fungsinya f ketika X nya minus 1. Oke, sama dengan 4 kali minus 1 kuadrat ditambah 8 kali min 1 ditambah 4. Min 1 kuadrat itu adalah 1 kali 4 nilainya 4, kemudian 8 kali min 1 minus 8 ditambah 4. Maka kita peroleh 4 dikurangi 8 minus 4 tambah 4 adalah 0. Maka koordinat titik balik minimum itu letaknya di min 1,0. Oke, soal terakhir untuk kategori sedang ini, koordinat titik balik maksimum dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan minus x kuadrat plus 6x min 8 adalah sama halnya dengan soal sebelumnya, kita cari sumbu simetri terlebih dahulu. Sumbu simetri. Oke, rumusnya X sama dengan min B per 2A. Minus B nya di sini 6 dibagi 2 kali A nya di sini minus 1. Kita peroleh minus 6 dibagi minus 2, nilainya sama dengan 3. Oke, kemudian kita cari nilai maksimum. Nah, nilai maksimum caranya sama, kita masukkan X sumbu simetri ke rumus fungsinya. Jadi di sini kita gantikan X dengan 3, kita peroleh min 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 dikurangi 8. Oke, ini ketemunya 9, kemudian dikalikan min 1 minus 9 ditambah 6 kali 3 18 dikurangi 8. Hasilnya adalah Y sama dengan 9 kurangi 8 1. Oke, seperti ini. Jadi koordinat titik balik maksimum letaknya di 3,1. Oke, soal selanjutnya 21-30, soal dengan kategori sulit. Kita akan selesaikan mulai dari soal nomor 21. Cristiano Ronaldo melakukan free kick dengan rumus fx sama dengan minus x kuadrat ditambah 10x plus 200 satuannya meter. Jarak bola sebelum ditendang sampai menyentuh tanah adalah, nah di sini posisi bola sebelum ditendang, kemudian di sini posisi bola menyentuh tanah. Posisi bola ini berada pada sumbu x. Nah, untuk itu ketika bola memotong sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Nilai y sama saja dengan nilai fx sama dengan 0. Oke, fx sama dengan 0, kita peroleh 0 sama dengan minus x kuadrat ditambah 10x ditambah 200. Oke, kita pindah ke ruas kiri agar nilai koefisien A bernilai positif, sehingga diperoleh x kuadrat pindah ruas jadi minus 10x, kemudian pindah ruas jadi minus 200 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai X kita faktorkan, kita cari dua bilangan, kalau dikalikan min 200, kalau dijumlahkan min 10. Bilangan tersebut adalah minus 20 dengan 10. Kemudian kita faktorkan X minus 20 dikalikan X plus 10 sama dengan 0. Kita peroleh nilai X nya sama dengan 20 dan X nya satunya lagi adalah minus 10. Sehingga titik potongnya minus 10,0 dan 20,0. Oke, kita akan cari jarak. Jarak di sini itu adalah nilai yang tertinggi, nilai max dikurangi nilai yang terendah, nilai min. Yang besar dikurangi yang kecil. Di sini yang besar x-nya adalah 20 dikurangi yang kecilnya minus 10. Maka kita peroleh 20 ditambah 10 sama dengan 30 meter. Oke, jadi jaraknya adalah 30 meter. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya, soal nomor 22. Sebuah roket ditembakkan ke atas. Tinggi roket dalam H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 30T dikurangi 5T kuadrat. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ada sebuah roket ditembakkan, kemudian dia mencapai titik tertinggi sebelum jatuh ke tanah. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tinggi maksimumnya ini berapa. Nah, tinggi maksimum terjadi ketika
waktunya itu sama dengan sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya min B per 2A. Min B berarti minus dari B nya 30 per 2 kali A nya minus 5. Sama dengan minus 30 dibagi min 10 itu sama dengan 3. Jadi ketika T nya 3 detik dia berada pada ketinggian maksimum. Untuk itu tinggi maksimumnya ketika T nya 3 sama dengan 30 kali 3 dikurangi 5 kali 3 dikuadratkan. Di sini 30 kali 3 90 dikurangi 9 kali 5 45. Maka ketinggian maksimumnya adalah 45. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Jika fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus 6x plus a plus 1 mempunyai sumbu simetri x sama dengan 3. Di sini diketahui sumbu simetrinya x sama dengan 3. Kita tahu sumbu simetri rumusnya min b per 2a. Di sini diketahui sumbu simetrinya 3, min b, b-nya di sini 6, ini nilai b. Berarti min 6 dibagi 2 kali a, a-nya di sini tetap a ya. A-nya di sini a. Kemudian kita kalikan silang, 2a kali 3 adalah 6a sama dengan minus 6. Sehingga a-nya sama dengan minus 6 dibagi 6 sama dengan minus 1. A-nya kita ganti min 1 sehingga rumus fungsinya fx sama dengan min 1 kali x kuadrat ditambah 6 kali x ditambah min 1 ditambah 1 ini hasilnya 0 ya. Berarti rumus fungsinya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu sama saja dengan nilai optimum atau nilai tertinggi ya. Maka kita cari nilai ekstrim itu terjadi ketika x-nya itu sebagai sumbu simetri. Maka nilai ekstrimnya itu y sama dengan f ketika x-nya sama dengan 3. Sehingga kita peroleh min 1 kali x kuadrat berarti 3 dikuadratkan ditambah 6 kali 3 sama dengan minus 9 ditambah 18 nilainya sama dengan 9. Jadi nilai ekstrimnya adalah y sama dengan 9. Kita lanjut ke soal nomor 24. Selisih dua bilangan bulat adalah 40. Kita misalkan ya, misal bilangan bulat yang pertama itu sama dengan a, bilangan yang kedua itu kita misalkan b. Di sini kita ketahui a lebih besar dari b, sehingga selisihnya dapat ditulis a min b sama dengan 40. Yang ditanyakan hasil kali terkecil. Hasil kali terkecil minimum itu sama dengan berapa? Untuk itu kita akan ubah bentuknya menjadi a sama dengan minus b pindah ruas jadi b plus 40. Kita gantikan a dengan b plus 40. Di sini ya kita ganti b plus 40, kemudian dikalikan b. Selanjutnya kita distributifkan, kita gunakan rumus pelangi, kita peroleh b kuadrat ditambah 40b. Nah, maka di sini variabelnya adalah b. Agar ini nilainya minimum, maka kita bisa gunakan rumus nilai minimum, yaitu H- itu rumusnya adalah minus D per 4A. Kita tahu D-nya di sini adalah B kuadrat minus 4AC. B kuadrat, B-nya berarti di sini 40 kuadrat dikurangi 4 kali A, hanya koefisien dari B kuadrat yaitu 1, C-nya di sini nggak ada, 0. Ini nilainya 0, sehingga hasilnya nilai D itu 1600. Maka di sini minus 1600 dibagi 4 dikalikan A, ya, hanya di sini adalah 1, min 1600 dibagi 4 adalah minus 400. Seperti ini. Anak-anak ada cara yang lain. Cara lain ini kita gunakan logika.
Ada dua bilangan bulat yaitu A min B sama dengan 40. Ya, agar nilainya terkecil maka dia berada pada sumbu simetri. Y-nya berada pada sumbu simetri. Untuk itu sumbu simetri ini kan membagi dua sama besar, maka nilai selisihnya ini kita bagi dengan 2. A-nya ini kita bisa cari dengan cara 40 dibagi 2. Nilainya sama dengan 20. Karena A-nya sama dengan 20, maka kita gantikan ke sini 20 dikurangi B sama dengan 40. Bindar ruas minus B sama dengan 40 kurangi 20, sehingga nilai dari min B sama dengan 20. Berarti nilai B sama dengan minus 20. A-nya 20, B-nya minus 20. Maka hasil kali agar minimum tinggal kita kalikan saja, hanya 20 dikalikan B-nya minus 20. Nilainya sama dengan minus 4. Oke, sama antara ini dan ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Jika parabola fx sama dengan x kuadrat min bx plus 7, puncaknya ini berarti titik balik, titik puncak atau titik balik. Titik balik ini mempunyai aksis 4. Aksis ini nilai x, kemudian koordinatnya yang dicari, koordinatnya itu nilai y. Berarti di sini x-nya 4, y-nya yang ditanyakan. Ini y-nya berapa? Nah, anak-anak kita tahu bahwa pada titik balik x-nya ini merupakan sumbu simetri. Ya, sumbu simetri. Rumus sumbu simetri adalah minus b per 2a. Sumbu simetrinya diketahui 4 sama dengan minus b, berarti minus b-nya di sini adalah min b juga ya. Berarti kebalikan dari min b dibagi 2 dikalikan a. A-nya di sini 1 ya. B-nya 1 kita kalikan silang. Jadi 2 kali 1 2 kali 4 8. Sama dengan kebalikan dari min b adalah b. Nah, di sini kita temukan b-nya sama dengan 8. Kita bisa masukkan ke sini fx sama dengan x kuadrat dikurangi b-nya 8 ya, 8x plus 7. Untuk mencari nilai y di sini kan nilai optimum ya. Ini nilai optimum. Berarti nilai optimum terjadi ketika x-nya sebagai sumbu simetri. Sehingga untuk mencari ordinatnya atau nilai y, kita dapat masukkan x-nya ini x pada sumbu simetri yaitu 4. Sama dengan 4 dikuadratkan dikurangi 8 kali 4 ditambah 7. 4 kuadrat 16. 16 dikurangi 32 minus 16 ditambah 7, maka nilainya adalah minus 9. Sehingga diperoleh ordinatnya adalah y sama dengan minus 9. Seperti ini. 5 soal lagi kita lanjutkan soal nomor 26. Grafik y sama dengan 6 plus ax minus 5x kuadrat memotong sumbu x. Kita tahu kalau memotong sumbu x, nilai y-nya itu sama dengan 0. Jika salah satu titik potongnya min 2,0, ini salah satu titik potongnya, maka nilai a sama dengan kita tahu bahwa dari sini nilai y-nya 0. Y-nya berarti 0 sama dengan 6 ditambah ax minus 5x kuadrat. Salah satu titik potongnya di sini berarti salah satunya x-nya itu minus 2. Berarti kita gantikan x ke sini. Jadi 0 sama dengan 6 ditambah a dikalikan minus 2 dikurangi 5 kali minus 2 dikuadratkan. Kita peroleh di sini 0 sama dengan 6, a kali minus 2 minus 2a. Kemudian di sini min 2 kali 2 4, 4 kali minus 5 berarti minus 20. Ini pindah ruas, jadi 2a sama dengan 6 dikurangi 20 minus 14. Sehingga kita peroleh a sama dengan minus 14 dibagi 2 sama dengan minus 7. Jadi nilai a-nya sama dengan minus 7. Anak-anak, kita lanjutkan soal nomor 27.
Keliling sebuah persegi panjang adalah 120 cm. Ini ada persegi panjang, kemudian kelilingnya sama dengan 120 cm. Keliling ini rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar 120. Maka panjang tambah lebarnya 120 dibagi 2, nilainya adalah 60. Nah, kemudian yang ditanyakan tentukan ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum. Ukuran di sini berarti kita cari nilai P berapa, nilai L berapa agar nilainya maksimum. Oke, untuk mencari nilai P dan L agar maksimum berarti kita hubungkan dengan luas ya. Luasnya agar maksimum, luas ini rumusnya P kali L. Kita akan ubah P-nya di sini 60 dikurangi L atau L-nya di sini 60 dikurangi P. Jadi kita akan ganti salah satu, misalkan kita ganti L-nya dengan 60 min P. Maka kita peroleh P dikali 60 min P. Kita distribusikan 60P dikurangi P kuadrat. Oke, selanjutnya kita mencari nilai P-nya agar maksimum, maka kita cari sumbu simetri. Ya, P agar luasnya maksimum. P agar luasnya maksimum berarti min B per 2A. Min B-nya 60 per 2 dikali min 1, nilainya adalah min 60 dibagi min 2 sama dengan 30. Oke, berarti P-nya 30. Kalau P-nya 30 maka L-nya 60 dikurangi 30 sama dengan 30 juga. Oke, berarti panjang akar maksimum 30, lebarnya juga 30. Oke, selesai. Nah, kalau kalian gunakan cara lain itu lebih mudah ya. Cara lain di sini kita tahu bahwa P ditambah L sama dengan 60. Untuk mencari sumbu simetrinya kita tinggal bagi 2 saja. Maka untuk mencari nilai P sama dengan 60 bagi 2, 30. L-nya begitu juga, L-nya sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Sama, kalian bisa gunakan cara ini. Oke, soal nomor 28. Sebuah misil ditembakkan dari suatu tempat, anggap saja titik A, dengan rumus fungsi fx sama dengan 200x dikurangi 5x kuadrat, satuannya kilo, mengenai sasaran di titik B. Oke, berarti misil di sini dari titik A, kemudian ditembakkan mengenai sasaran di titik B. Nah, posisi A dan B ini berada pada sumbu X. Oke, karena dia berada pada sumbu X, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0 atau nilai Fx sama dengan 0. Oke, kita tahu bahwa rumus fungsinya Fx sama dengan 200x dikurangi 5x kuadrat. Karena Fx-nya 0, maka kita peroleh 0 sama dengan 200x dikurangi 5x kuadrat. Oke, bentuk ini bisa kita nyatakan, ini pindah luas jadi 5x kuadrat dikurangi 200x sama dengan 0. Oke, kedua ruas kita bagi 5, kita peroleh x kuadrat dikurangi 225 40x sama dengan 0. Oke, kalau kita faktorkan jadinya x dalam kurung x min 40 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 40. Oke, jadi titiknya di sini 0,0, kemudian titik ini 40,0. Yang ditanyakan adalah jarak. Nah, ini jarak dari A ke B ya. Sehingga jarak dari A ke B itu sama dengan 40 dikurangi 0. Hasilnya sama dengan 40. Oke, dua soal lagi, soal nomor 29. Seutas kawat memiliki panjang 40 cm. Ini kawat panjangnya 40 cm. Kawat tersebut dibentuk menjadi persegi panjang. Oke, kita nyatakan seperti ini. Panjangnya itu X dan lebarnya Y. Luas persegi panjang terbesar adalah, kita ketahui bahwa kawat ini merupakan keliling persegi panjang. Berarti kelilingnya sama dengan 40. Karena panjang dan lebarnya X dan Y, maka kelilingnya 2 kali X ditambah Y sama dengan 40. Sehingga X tambah Y itu sama dengan 40 dibagi 2, yaitu 2. Oke, kita akan cari luas persegi panjang terbesar.
Oke, seperti rumus sebelumnya, untuk mencari nilai terbesar kalian bisa menggunakan cara yang ini. X nya berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10, berarti Y nya juga sama, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka luas terbesar, luas itu kan berarti perkalian X dan Y, X kali Y, berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, seperti ini. Oke, kita akhiri dengan soal nomor 30. Diketahui sebuah belah ketupat panjang diagonalnya 12 min 2x dan 3x plus 6, luas maksimum. Oke, kita tahu luas belah ketupat itu setengah kali D1 kali D2, berarti setengah kali D1 nya 12 min 2x dikalikan 3x plus 6. Oke, kita kalikan di sini, setengah kali 12 adalah 6, setengah kali min 2x adalah min x. Oke, kali 3x plus 6. Kita jabarkan, 6 kali 3x 18x, kita gunakan rumus pelangi. Kemudian 6 kali 6 adalah 36, kemudian min x kali 3x adalah min 3x kuadrat, min x kali 6 adalah min 6x. Kemudian kita susun jadi min 3x kuadrat, 18x dikurangi 6x adalah 12x, kemudian ditambah 6. Oke, seperti ini. Nah, agar luasnya maksimum berarti kita gunakan luas, rumus luas maksimum ya. Luas maksimum berarti gunakan min D per 4K. D di sini kita cari dulu, D kuadrat minus 4C, B kuadrat 12 dikuadratkan kurangi 4 kali A nya min 3, C nya 36. Kemudian kita dapatkan 12 kuadrat 144, kemudian minus 4 kali min 3, 12 kali 36 adalah 432, maka kita peroleh nilainya ini 6756. Oke, sehingga kita peroleh min D berarti minus 576 dibagi 4 dikalikan A nya minus 3. Oke, di sini berarti kita dapatkan min 576 dibagi 4 itu adalah min 144, min 144 dibagi min 3 itu nilainya adalah 48. Oke, jadi luas maksimumnya 48 cm persegi. Oke, anak-anak, sekian dulu video kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.